Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya yakin dan percaya kita tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Inilah pengharapan kita sebagai pengikut Kristus. Sebagai pengikut Kristus kita tidak bisa lepas dan tidak bisa luput dari apa yang namanya ujian iman, tantangan, bahkan cobaan, bahkan godaan. Dunia menawarkan dengan segala apa yang dia bisa tawarkan Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan ingin supaya kita hidup tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Dan sadar betul sebagai manusia kita seringkali mengalami apa yang namanya kelemahan. Kita bisa gagal dalam meraih apa yang menjadi iman pengharapan kita. Tetapi Tuhan panggil kita untuk menjadi umat pemenang. Amin. Katakan dalam hatimu, katakan dengan mulut kita bahwa aku pemenang, aku pemenang. Amin. Tuhan ingin supaya kita menang dalam menghadapi kenyataan hidup ini. Ya, seberat apapun Bapak Saudaraku, jika kita bersama dengan Tuhan, kita pasti akan dimampukan. Dan firman Tuhan hari ini akan memberikan kita kekuatan. Dan firman Tuhan hari ini akan memberikan kita satu kemampuan untuk menghadapi masa-masa yang akan datang. Seberat apapun. Bahkan ibaratnya orang bilang nyawa sekalipun menjadi taruhannya. Ya, ini yang menjadi dasar kita, bahwa kita sudah dibeli, kita sudah menjadi milik Tuhan, sehingga kita tidak takut lagi, kita tidak khawatir lagi tentang hidup ini. Bahkan kematian pun, maut pun tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan belajar firman Tuhan yang akan menguatkan kita di dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-12. Di situ konteksnya berjudul pengharapan, iman dan kasih. Ya, dari judul konteksnya saja kita bisa menangkap Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang percaya, kita tidak bisa lepas dari ketiga hal ini, yaitu pengharapan, iman dan kasih. Orang percaya harus memiliki pengharapan. Pengharapan tentang apa? Hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, kunci kemenangan kita adalah ketika kita memiliki pengharapan yang pasti. Karena di dalam Yesus hanya ada kepastian. Dan setiap manusia hari-hari ini, zaman akhir ini membutuhkan sesuatu yang pasti. Bukan abal-abal, bukan etok-etok, atau bukan ya semoga. Iman kita harus pasti Bapak Saudaraku. Karena tanpa kepastian kita akan mengalami kebimbangan. Sebab dunia sekarang ini terus menawarkan dengan gencar apa yang tidak bisa diberikan oleh orang-orang yang kita harapkan, perusahaan yang kita harapkan, atau apapun yang bahkan seolah-olah Tuhan tidak bisa memberikan, dunia bisa berikan. Itu tawaran dunia Bapak Saudara. Tetapi kita harus tahu bahwa kita sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umat pemenang. Menang dalam menghadapi segala tawaran, tipu muslihat iblis, dan segala tawaran dunia ini yang seringkali kita bisa kalah. Tapi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan yang menguatkan. Ya, orang percaya harus memiliki pengharapan. Mari kita akan lihat ayat yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, saya yakin Petrus menuliskan hal ini untuk memberikan pengertian kepada kita sebagai pengikutnya, untuk memiliki pengharapan bahwa Yesus yang telah disalib itu, Yesus itu bangkit dan hidup dan memberikan jaminan hidup yang kekal. Sehingga dia berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Seringkali saya berpikir bahwa ketika orang-orang meninggal itu yang di luar Kristus, mereka kemana ya? Saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang belum percaya kepada Yesus, bahwa di dalam Yesus ada jaminan. Di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Sehingga Petrus berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya, karena anugerah-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Petrus menjadi saksi mata, saksi kunci baik kematian dan kebangkitan Yesus. Sehingga dia menyampaikan hal ini supaya kita sebagai orang-orang yang percaya semakin teguh, semakin diteguhkan iman kita. Sehingga pengharapan kita menjadi pengharapan yang pasti. Amin. Ya,
Tidak hanya 1, 2, 3 orang saja yang melihat kematian dan bahkan kebangkitan Yesus, bahkan kenaikan Yesus ke surga. Bahkan 500 orang lebih. Ya, mereka menyaksikan kebangkitan Yesus dan Yesus hidup. Sehingga ini menjadi dasar iman kita, orang-orang percaya, untuk memiliki pengharapan yang pasti. Ya, dikatakan kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Saudara yakin ketika kita percaya kepada Yesus, ketika kita nanti dipanggil oleh Tuhan, kita akan masuk ke dalam kerajaan Yesus? Amin. Ya, memang kita sebagai orang percaya, kita dipanggil Tuhan untuk menjadi bukan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi menjadi serupa dengan gambaran putranya Yesus Kristus, yaitu berbicara tentang karakter, berbicara tentang watak. Orang bilang watak susah untuk berubah, tetapi saudara, kita harus tahu, kita harus yakin bahwa di dalam Yesus Kristus watak itu bisa diubah. Watak yang susah itu bisa diubah. Karakter yang tidak baik itu bisa diubah oleh karena kuasa Tuhan yang mengubah. Amin. Sehingga pengharapan ini tidak hanya berbicara tentang hidup kekal yang akan datang, tapi berbicara tentang karakter hidup kita yang diubah oleh Tuhan. Sehingga ketika kita berjumpa dengan Tuhan, karakter kita sudah menjadi karakter Kristus. Amin, Bapak Saudaraku. Inilah pengharapan kita. Sehingga ketika kita menjalani hari-hari, kita tidak bisa luput dari namanya persoalan, bentian, benturan, ya masalah-masalah, bahkan ujian, godaan, bahkan tawaran-tawaran dunia yang seringkali kita bisa mengalami apa yang namanya kegagalan. Tapi Tuhan panggil kita untuk menjadi umat pemenang. Amin. Inilah kunci orang-orang yang memiliki pengharapan, yaitu mereka memiliki keyakinan bahwa mereka pasti akan menang menghadapi tantangan zaman ini. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dipanggil untuk menjadi umat pemenang karena kita memiliki pengharapan. Jika Yesus mati dan bangkit dan dia naik ke surga menyediakan tempat tinggal, kita harus memiliki keyakinan kita kelak akan bersama-sama dengan dia. Amin. Poin yang pertama, kita harus memiliki pengharapan di dalam Yesus. Maut bukan hal yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kematian bukan hal yang menakutkan bagi kita, tetapi kematian adalah satu tanda dan bukti ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Walaupun kita harus mengalami apa yang namanya kematian, namun kita juga akan dibangkitkan dan masuk dalam kerajaan Yesus. Amin, Bapak Saudaraku. Inilah pengharapan kita sebagai orang-orang percaya. Kemudian yang kedua, Bapak Saudaraku, mari kita akan melihat apa yang harus kita yakini sebagai pengikut Kristus. Ayat yang keempat berkata, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Jadi yang kedua, Bapak Saudaraku, kita pasti akan menerima satu bagian yang mulia. Bagian yang mulia adalah bagian yang tidak dapat binasa. Kita selama tinggal di bumi ini, kita tahu bahwa di dunia ini tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Segala sesuatunya fana. Oleh karena kita sadar akan hal ini, makanya kita harus sadar betul, ketika kita mati, kita akan dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Amin, Bapak, Ibu, Saudaraku. Karena kita akan menerima sesuatu yang mulia, yang tidak bisa binasa, dikatakan yang tidak cemar. Ya, dalam hidup selama tinggal di dunia ini. Kenapa orang Kristen, orang percaya yang hidupnya sungguh-sungguh harus betul-betul menjaga hidupnya tetap suci, tetap saleh. Ya, bahkan dikatakan hidup kudus, mengkuduskan diri. Secara manusia kita ini rasanya tidak mungkin hidup bisa kudus. Secara manusia, secara daging kita tidak mungkin, impossible kita bisa suci seperti Tuhan. Tetapi karena firman Tuhan yang menjadi jaminan hidup kita, firman Tuhan yang menjadi dasar untuk kita bisa percaya menerima hidup yang kekal, maka kita juga harus yakin kita bisa hidup berkenan di mata Tuhan. Makanya kita adalah orang-orang yang berjuang untuk tetap hidup berkenan di mata Tuhan setiap hari. Caranya gimana? Caranya piye aku ini tetap berkenan di mata Tuhan. Kita harus bisa mengampuni orang-orang yang bersalah dengan kita. Kita pun juga harus menjaga hidup kita untuk tidak menyakiti orang lain. Hidup dalam kebenaran. Ya, secara manusia untuk menjelaskan hidup benar, kita ini orang-orang yang sebenarnya tidak mampu.
Tetapi sekali lagi, dengan Tuhan kita dimampukan. Amin, Bapak Saudaraku. Ya, karena kita akan menerima sesuatu yang tidak cemar, yang tidak dapat layu, ya, yang tersimpan di surga bagi kamu. Kita akan memperoleh sesuatu yang tidak bisa binasa, yang tidak bisa cemar, yang tidak bisa layu, yang tersimpan bagi kita, pengikut Kristus. Ya, sebagai pengikut Kristus kita sudah disediakan tempat yang istimewa. Dikatakan, yang tersimpan di surga bagi kamu. Kita memang belum melihat, belum merasakan, tetapi dengan iman pengharapan kita pasti memperolehnya. Amin. Mari Bapak Saudaraku, di tengah-tengah pergumulan hidup ini, di tengah-tengah tantangan zaman ini, zaman akhir ini, ya saya sadar betul tidak mudah, tetapi percayalah Tuhan memberikan kita kekuatan. Ya, Tuhan yang memampukan, karena kita harus memiliki mata yang tertuju kepada Yesus. Ya, mata iman, mata rohani. Yesus yang tidak pernah mengecewakan kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ya, yang kedua ini kita harus pegang bahwa kita akan memperoleh sesuatu yang mulia. Ya, jika kita disebut sebagai orang-orang yang memiliki pengharapan, kita akan menerima sesuatu yang mulia. Kemudian poin yang ketiga, Bapak Saudara, mari kita akan lihat ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ya, dikatakan yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Jadi kita menerima kekuatan Allah dalam menjalani hari-hari ini. Kita dimampukan, kita mengalami kemenangan karena kita diberi kekuatan oleh Tuhan. Saya selalu ingat akan ayat ini menjadi kekuatan bagi saya. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dan jika kita pun dicobai, Allah kita itu Allah yang setia. Dia akan memberikan jalan keluar bagi kita. Sehingga apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, Bapak Saudara, Tuhan pasti akan menolong kita. Kenapa Ayub bisa kuat sedemikian rupa? Karena Tuhan mengenal hati Ayub. Dia tidak berani untuk berkata-kata salah di hadapan Tuhan. Dia hanya mengutuki hari kelahirannya. Kenapa aku harus dilahirkan Tuhan jika aku harus mengalami hal seperti ini? Tetapi karena Tuhan tahu, sehingga Tuhan mengizinkan iblis menggocok Ayub sedemikian rupa. Namun Ayub tidak tergoyahkan. Sehingga Ayub menerima kemenangan dalam menghadapi setiap persoalan, tantangan, bahkan pergumulan hidup yang sangat berat. Ya, Ayub ditulis sebagai dasar, sebagai gambaran orang yang saleh, orang yang berkenan di mata Tuhan. Kita yang tinggal di zaman akhir ini, kita mengingat segala kekuatan Ayub, sejauh mana dia percaya kepada Tuhan yang sanggup memberikan kekuatan. Ya, sehingga Ayub mengalami kemenangan, bahkan pemulihan, dipulihkan 2 kali lipat. Tuhan memberkati Ayub. Kita rindu juga mengalami apa yang namanya kemenangan. Mungkin penderitaan kita belum seberapa. Ya, belum seperti Ayub Bapak Ibu Saudara. Kehilangan harta, kehilangan anak, kehilangan hampir segala-galanya. Bahkan tubuhnya. Ya, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Karena dia tahu siapa yang dia sembah, siapa yang dia akui sebagai Tuhannya. Sehingga iblis tidak mendapatkan tempat. Kenapa? Karena Tuhan pun juga membackup Ayub. Tuhan juga menjaga Ayub. Sehingga ketika iblis menggocok si Ayub, Tuhan berkata kepada iblis, jangan kau udik-udik nyawanya. Ya, jangan kau ganggu nyawanya. Bapak Saudaraku, Tuhan kita setia. Ketika kita mengalami ujian, cobaan, kita percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Asalkan kita percaya, asalkan kita memiliki iman, pengharapan hanya kepada Tuhan. Amin Bapak Saudaraku. Secara manusia, saya kadang dalam kehidupan saya pribadi, saya juga mengalami banyak mujizat. Ya, kalau dipikir saya tidak gajian, saya tidak kerja di satu perusahaan apapun, tetapi ketika saya melakukan apa yang menjadi bagian saya, Tuhan pelihara,
Tuhan cukupkan. Secara matematika tidak cukup Bapak Saudara apa yang saya lakukan itu. Tetapi secara matematika Tuhan selalu mencukupkan. Ya, karena saya tahu bahwa saya hidup dalam jaminan Tuhan. Tapi saya juga tetap harus bekerja Bapak Ibu Saudara. Saya harus melakukan apa yang menjadi tanggung jawab saya. Tapi dalam hal ini saya mau saksikan bahwa pemeliharaan Tuhan luar biasa. Jika Tuhan pelihara saya yakin Tuhan juga pelihara Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin. Itu poin yang ketiga. Kita bisa melewati semua karena Tuhan kita memberikan kekuatan. Amin. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Sementara kita menantikan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kita sambil menantikan Tuhan, kedatangan Tuhan di zaman akhir. Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Oleh sebab itu janganlah kita khawatir. Ya, seberat apapun Bapak Saudaraku tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Mari kita terus berjuang sebagai pengikut Kristus. Justru ketika mengalami masalah, mengalami segala tantangan zaman, iman kita semakin dimurnikan. Jika kita masih memiliki kepahitan hati, sakit hati, mari kita minta Tuhan untuk kita belajar mengampuni. Jika kita masih ada ganjalan-ganjalan dalam hati, ya, sehingga kita tidak bisa berdoa karena masih ada ganjalan. Kita tidak bisa dengan los minta kepada Tuhan. Tidak bisa memiliki komunikasi dengan Tuhan secara enak begitu. Karena ada ganjalan hati, kita masih punya rasa benci. Mari kita belajar mengampuni. Ya, sebagai pendoa-pendoa saya juga ingatkan, kita tidak bisa berdoa secara kusuk, secara nikmat dengan Tuhan jika masih ada ganjalan dalam hati kita. Jika kita masih belum bisa mengampuni orang yang bersalah dengan kita. Kita pun juga harus belajar mengampuni. Ya, supaya kita bebas, supaya kita merdeka. Karena orang benar akan merdeka. Mereka akan mengalami kemerdekaan di dalam Tuhan. Karena mereka mau dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Kita orang-orang yang tidak benar, ketika kita dibenarkan oleh Tuhan, maka kita akan memiliki hubungan yang manis dengan Tuhan. Itulah kekuatan kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar juga untuk bisa mengampuni. Karena Tuhan panggil kita untuk menjadi umat pemenang. Kita minta kekuatan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Karena kita adalah orang-orang yang sedang menanti-nantikan Tuhan. Jika kita tidak tahan, kita tidak kuat, kita tidak mau dipulihkan, hati kita tidak mau dipulihkan, hidup kita tidak mau dibaharui, ketika Tuhan datang nanti, kita tidak akan bisa kuat, kita tidak akan mampu, kita akan bisa gagal di tengah jalan. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, karena Tuhan panggil kita menjadi umat pemenang. Mari kita bisa. Kita katakan dalam hati kita, aku bisa. Aku bisa mengasihi, aku bisa mengampuni. Aku bisa berubah karena Tuhan yang menguatkan, yang membuat aku bisa berubah. Amin Bapak Saudaraku. Ya, mari kita hadapi tantangan zaman ini dengan poin yang keempat, yaitu gembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Poin yang keempat ini sungguh sangat saya senang, karena saya tahu bahwa saya melihat orang bahagia, saya juga ikut bahagia. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Karena kebahagiaan itu bisa merembet, menular. Jika kita melihat orang lain susah, kita bahagia, itu tanda tanya. Tapi mari kita melihat orang bahagia, kita pun juga ikut bahagia. Karena Tuhan panggil kita untuk menjadi berkat. Amin. Kemudian kita akan lihat selanjutnya, ya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi sekali lagi ayat ke-7 ini memberikan kesimpulan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Iman kita terus dimurnikan dalam perjalanan hidup kita ini. Sampai sama seperti Abraham, sampai dia mengalami apa yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Sampai kita pun sampai berjumpa dengan Tuhan. Itu yang namanya orang beriman. Orang yang beriman kepada Yesus, jika dia kelak tidak berjumpa dengan Yesus,
berarti mereka belum sungguh-sungguh memiliki iman yang benar. Amin. Ketika kita memiliki iman yang benar kepada Yesus Kristus, tentunya kita kelak harus berjumpa dengan Dia, Yesus Kristus. Amin Bapak Saudaraku, biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita, meneguhkan kita, dan kita akan berjumpa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ya, saya akan akhiri di ayat yang sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Luar biasa. Sekalipun kamu belum pernah melihat Yesus, namun kamu mengasihi Yesus. Kamu percaya kepada Yesus sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Luar biasa. Petrus memberikan satu gambaran, satu pernyataan yang luar biasa. Memang kita belum berjumpa dengan Yesus. Ya, kita memang belum masuk dalam kerajaan Yesus. Tetapi kita adalah orang-orang yang paling bahagia karena kita memiliki pengharapan yang pasti. Amin. Ayat yang ke-9. Ya, jadi tadi ayat yang ke-8 Bapak Ibu Saudaraku. Sekarang ayat yang ke-9 sebagai ayat yang terakhir. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi ini yang menjadi tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Ya, Tuhan ingin supaya kita mengalami keselamatan. Tidak hanya diri kita, tapi semua orang mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sehingga ketika kita mendengar berita tentang Yesus, kita mendengar tentang keselamatan. Jadi hari ini jika kita mendengar firman Tuhan, kita sebagai orang Kristen yang baik, yang baru, yang lama, atau yang sudah sangat lama, kita semakin diteguhkan bahwa di dalam Yesus ada jaminan. Ya, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan kelak, kita akan mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Amin. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Biarlah firman Tuhan hari ini memberikan kita kekuatan dan kita semakin mantap mengikut Yesus. Karena di dalam Yesus ada jaminan, baik hari ini maupun masa yang akan datang. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami mengucap syukur atas berkat-Mu, kekuatan yang Tuhan berikan, iman yang Tuhan tambahkan. Bahkan kami percaya ketika kami harus menghadapi masa-masa yang sukar, di masa yang akan datang pun, kami yakin Engkau tetap memberikan kami kekuatan, sehingga kami tidak ragu dan tidak takut lagi. Kami memiliki pengharapan yang pasti. Karena kami menjadi milik Tuhan. Kami sudah ditebus dengan harga yang mahal. Kami bukan menjadi milik kami sendiri, tapi kami menjadi milik Tuhan. Jika kami tahu bahwa kami adalah milik-Mu, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami percaya Tuhan yang bertanggung jawab. Dan ajar kami hidup selama di bumi ini juga bertanggung jawab atas hidup kami, supaya kami tetap hidup berkenan di mata Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk belajar taat dan setia mengiring Engkau. Ampuni jika selama ini kami masih ada kekurangan Tuhan. Kuduskan kami dengan firman-Mu. Berkati kami semua yang sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah kami semakin hari semakin percaya. Apapun yang kami alami, Tuhan tetap menyertai kami. Berkati pekerjaan, berkati keluarga, berkati pergumulan kami, berkati kota dimanapun kami berada. Kami juga selalu menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia dalam kuasa Tuhan. Berkati para pemimpin, pejabat, orang kuat negeri ini, presiden, wakil, para menteri dan seluruh aparat negara. Biarlah mereka memiliki roh takut tunduk otoritas Tuhan. Kendalikanlah bangsa kami ya Tuhan. Selamatkanlah, pulihkanlah bangsa kami. Dan kami rindu banyak jiwa dimenangkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kiranya berkat dan sejahtera Tuhan turun atas kami mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, dan kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenang